Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak yang berbahagia pada pagi ini. Yang kami hormati Bapak Yanto, yang Budi Utomo, Eskom, Bapak Kepala SMK 1 Basri, yang kami hormati juga Bapak Dewan Guru, staf dan juga siswa, warga siswa yang berbahagia pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kami pada pagi hari ini, yaitu kegiatan diseminasi aksi nyata untuk satu di tempat, yaitu penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Basri. Bersyukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan tanpa kurang selalu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan pertolongannya nanti di hari akhir nanti. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu di ruangan ini kita akan belajar bersama, saling mendukung, berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, Bapak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita nanti akan berdiskusi, belajar untuk perkembangan karakter positif siswa dengan menerapkan strategi disiplin positif dan restitusi. Jadi juga bisa membantu siswa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan yang kedua adalah memperkuat hubungan antara siswa dan guru sehingga tercipta budaya sekolah yang lebih harmonis dan produktif. Dan nanti tujuan kita di sini dalam belajar bersama. Namun sebelumnya waktu agenda pada pagi hari ini mari kita awali dengan pembukaan, lalu nanti akan disambut dengan sambutan dari Bapak Kepala, lalu nanti akan dipimpin doa supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, lalu ada sedikit breaking, lalu pemaparan dan ditutup dengan refleksi. Itu sebelum kita melanjutkan ke agenda utama kita, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan suatu Al-Fatihah. Semoga kegiatan kita hari ini memberikan hasil positif, memberikan manfaat bagi kita semua, dan pada akhirnya nanti akan berdampak baik pada siswa dan juga sekolah kita. Mari saya antarkan dunia Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMK Bapak Yanto Dwi Utomo. Kepada beliau Bapak Yanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Zulfan selaku guru penggerak yang akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan dan peserta didik SMK 1 Basri. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi oleh Pak Zulfan tentang budaya positif. Jadi terkait budaya positif itu kan sangat baik sekali. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan,
kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah ya, yang secara positif, yang berpihak kepada murid dan berpihak pada murid, yang nantinya agar murid itu dapat bertanggung jawab sesuai kesadarannya masing-masing. Jadi setiap kita sebagai guru mengajar, setiap di awal semester itu kita harus membuat kesepakatan kelas dahulu Bapak Ibu. Jadi kalau kita di awal semester, kita pertama masuk mengajar, itu artinya kita membuat sebuah kesepakatan kelas yang membuat atau yang menyepakati adalah siswa-siswa. Jadi guru tidak boleh mengatur apa yang menjadi kesepakatan siswa. Jadi kesepakatan siswa yang membuat disiplin positif ketika Bapak Ibu itu mengajar di kelas ataupun di lab atau di bengkel. Jadi dengan kesepakatan kelas itu nanti membentuk rasa memiliki terhadap setiap penjaringan masuk itu dari kesepakatan itu juga nanti akan menjadi budaya juga. Misalkan kesepakatan itu harus hadir tepat waktu, terus kemudian di saat pembelajaran mungkin harus mengikuti dengan baik dan lain sebagainya. Yang itu adalah usulan dari siswa yang nanti di akhir dibuat kesepakatan dari kelas Bapak Ibu yang nantinya akan membentuk tadi budaya positif. Dia akan terbiasa setiap misalkan pelajarannya Pak Sobari teringat dulu waktu Pak Sobari di kelas sudah membuat kesepakatan, kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, Pak Sobari ngaji di kelas itu pasti anak dengan secara sadar langsung. Positif yang lain adalah kita juga harus membiasakan kebersihan lingkungan. Jadi setiap kita sebagai guru setiap masuk kita melihat kalau ada yang masih kotor ruang kelas, kemudian lingkungan kelas ya, terus kita selalu mengedukasi bahwa kebersihan adalah hal yang utama juga. Jadi nanti kalau setiap ketemu Bapak Ibu guru nanti pasti akan terbentuk juga saya akan sebelum Bapak Ibu guru hadir di kelas atau lab harus bersih dulu. Jadi akan terbentuk seperti ya budaya positif yang lain ya banyak lagi ya di sekolah kita. Semoga kita sebagai guru dan semua komponen yang ada di sekolah, baik siswa, karyawan, tenaga pendidikan itu harus mendukung apa yang menjadi budaya positif ya. Karena tanpa dukungan semua komponen tidak akan berjalan dengan baik. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Zulfan ini berjalan baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rianto atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah doa. Semoga semoga kegiatan kita nanti mendapatkan barokah. Kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Niam. Kepada Pak Niam kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu Guru kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita harapkan pada kesempatan hari ini, kegiatan dari Pak Zulfan, semoga diberi kelancaran, keberkahan, bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi lingkungan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'min hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min kulli sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah, wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyah wal 'afiyah fi dawahirina wa dawatinina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya mujibu ya sami, ya mujibu ya sami, ya mujibu ya sami, waj'al fiha ta'siran baligha, waj'al fiha ta'siran baligha, waj'al fiha ta'siran baligha, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa bil ijabati jadir, bil habibika wa min al-hakim wa barakatuh bis-solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada banyak kami berikan terima kasih. Ya, Ibu, mari langsung kita awali saja dengan kegiatan kita. Yang pertama ada ice breaking. Ini nanti maknanya nanti saya jelaskan di belakang gitu ya. Jadi ini ice breaking ular dan cacing. Iya. Ular itu bentuknya apa Bapak Ibu? Panjang. Kalau dibanding cacing, cacing dari pendek. Ular panjang, cacing pendek ya. Nah, sekarang Bapak Ibu minta tolong mindsetnya untuk diganti. Jadi nanti kalau saya mengatakan ular pendek, gitu ya. Pertama mengatakan pendek dulu. Lalu kalau saya mengatakan cacing, berarti panjang. Sudah siap? Oke, siap. Coba saya mulai ya. Cacing, ular, ular, cacing, cacing, ular. Oke. Nah sekarang ditambah dengan gerakan. Nah kalau panjang gerakannya seperti ini ya berarti ya. Jadi seperti ini gerakannya. Kalau pendek seperti ini. Nah berarti kalau saya mengatakan ular pendek berarti begini. Ular pendek. Cacing panjang. Ular pendek kan? Ular tadi pendek. Kalau cacing panjang. Oke, lalu gerakan ya. Coba. Mungkin sambil berdiri biar kita kelihatan kamera semua. Iya. Mas Alfian boleh ikut di tengah-tengah sini biar kelihatan kamera kalau ada siswa juga yang mewakili. Iya. Yuk. Mulai ya. Ular pendek. Oh ya. Ular pendek. Cacing panjang. Ular pendek. Cacing panjang. Ular pendek. Iya, betul, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Oke, oh masih satu lagi. Ternyata ini perlu
berkebalikan. Nah sekarang saya akan menyatakan sesuatu, nanti juga dijawab dengan berkebalikan, gitu ya. Kalau misalnya saya adalah guru yang suka telat, nanti jawab dengan berarti yes atau no? Tidak atau iya? Iya atau tidak? Tidak. Berarti jawabannya iya, suka telat. Gimana? Iya, kebalikannya itu, ya kebalikannya. Iya. Saya guru yang suka telat. Saya ingin menjadi guru penggerak. Tidak, tidak. Iya. Berarti gitu ya. Jadi budaya positif itu memang kelihatannya susah, tapi seperti dengan kegiatan hari ini, bagi apapun kesusahannya itu, nyata kesana itu bisa dirubah, mindset kita bisa dirubah. Seperti ular itu memang panjang, tapi kita bisa melatihnya, bisa melatih untuk merubah mindset bahwa ular itu pendek. Seperti tadi yang Bapak Ibu laksanakan tadi ya. Jadi dari SDG tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita dapat membuat sesuatu yang kita anggap itu sulit dari kebiasaan-kebiasaan baru menjadi sesuatu yang mudah untuk kita laksanakan nantinya. Jadi dengan merubah mindset yang ada seperti itu, ya. Itu Bapak. Langsung saja kita ke pemaparan. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi kita sebagai guru itu hanya bisa menuntut tumbuhnya lakunya siswa, kelakuan sikap siswa yang bisa kita perbaiki, bukanlah dasarnya, ya. Jadi misalnya ada anak yang memang notabene itu di rumah adalah orang yang pemalas. Nah, kita sebagai guru itu bisa merubahnya, merubah kebiasaannya. Bagaimana kita bisa menuntut siswa agar tidak malas lagi dengan cara menerapkan sebuah kebiasaan-kebiasaan di dalam sekolah. Ya, jadi kalau memang dasarnya itu A, ya A. Tapi kita bisa mempengaruhi kelakuannya, mempengaruhi dengan cara kebiasaan-kebiasaan baru. Gitu. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu apa hubungannya dengan budaya positif? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka ini nilai profil pelajar Pancasila itu yang selalu ditekankan. Bapak Ibu masih hafal 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ya. Yang pertama adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Betul sekali. Nah, ini yang sebenarnya ingin diraih di kurikulum Merdeka ini. Sikap-sikap tersebut, sikap yang terdapat pada profil pelajar Pancasila itu yang sebenarnya ingin tertanam pada siswa-siswa kita nantinya melalui tuntunan dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru menuntun di sekolah supaya siswa outputnya atau ketika lulus ini memiliki profil pelajar Pancasila yang kuat, ya gitu, melalui beberapa macam kebiasaan-kebiasaan di sekolah gitu ya. Maka perlu adanya budaya positif. Nah, lalu selanjutnya adalah konsep inti budaya positif. Jadi beberapa poin yang nanti kita akan diskusikan di sini adalah yang pertama,
perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, lalu keyakinan kelas tadi yang disampaikan Bapak Rianto, dan juga melakukan segitiga restitusi. Nah, langsung kita menuju ke bagian pertama, perubahan paradigma. Di pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita meyakini bahwa semua siswa ini unik, memiliki keunikannya masing-masing. Kita tidak lagi menyamaratakan siswa. Siswa memiliki diferensiasinya masing-masing. Sehingga para peserta didik ini belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern yang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini tadi profil pelajar Pancasila yang sudah Bapak Ibu tadi sampaikan tadi ya, mulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, kebinekaan global, dan juga mandiri. Selama ini kita memiliki satu miskonsepsi tentang teori konkret, yaitu guru. Jadi ilusi bahwa guru itu memantrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita menganggap bahwa kita itu berhak mengontrol murid gitu ya. Lalu penguatan positif sangat bermanfaat bagi siswa. Ini miskonsepsi. Lalu kritik ini akan membuat rasa bersalah kepada siswa, dan juga orang dewasa ini berhak untuk memaksa. Selama ini kita melaksanakan seperti itu atau betul? Kita mengontrol murid, kita membuat kritikan sehingga anak merasa bersalah, mungkin, atau kita membuat merasa berhak untuk memberikan penguatan positif. Nah, kita anggapnya itu bermanfaat bagi siswa, penguatan positif tersebut. Ini sebenarnya hal yang kurang tepat gitu ya. Nah, lalu bagaimana Pak? Nah, kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teori kontrol ini dibuat oleh Stephen R. Covey. Dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Stephen R. Covey ini juga membuat satu gambaran tabel gitu ya, stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kalau realitasnya atau kebutuhannya kita semua, maka teori kontrolnya adalah kita sama, di stimulus responnya kita sama. Kalau teori kontrolnya kita itu berbeda, setiap orang itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kita menganggap bahwa apa yang kita anggap benar, pasti anak harus menganggap itu benar, gitu ya biasanya. Nah, ini stimulus respon. Nah, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Oh, ternyata kalau kita mengatakan ini benar, belum tentu siswa itu menganggap hal itu juga benar juga. Ya, terima kasih Pak. Oke, lalu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha, misalnya kasih mempelajari IPAS gitu ya, kasih menganggap bahwa IPAS ini adalah hal yang penting di stimulus responnya. Padahal pada teori kontrol yang diucapkan oleh Stephen R. Covey ini mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harusnya memahami siswa, bukan kita memaksakan apa yang kita ingin raih. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau siswa itu
Kalau Anda memposisikan sebagai siswa, maka tidak ada orang yang bisa mengontrol siswa. Yang bisa mengontrol itu diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah membujuk gagal, kita akan maksa ya, harus bagaimanapun juga harus. Nah, maka di teori kontrol seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berdialog dengan siswa. Harusnya bagaimana? Kita buat win-win solution supaya semuanya juga terpenuhi, tidak memaksa. Dan selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Pasti kalau tidak ada yang menang, kalau tidak menang ya kalah gitu ya. Kalau kita tidak memaksakan, berarti kita harus menuruti apa yang dimaunya anak. Nah, di teori kontrol kita harus mengubahnya model berpikir menang-menang, win-win solution. Jadi harus semuanya menang, tidak ada yang dikalahkan. Ini perlu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, ini yang disampaikan oleh Stephen R. Covey mengenai pendidikan. Selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yakni disiplin positif. Kenapa kok disiplin positif ya? Nah, disiplin ini berasal dari kata belajar sebenarnya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang sama di semua agama, ras, suku, bangsa. Jadi kalau kita mengatakan bahwa babi haram, itu kan hanya ada di agama Islam. Tapi kalau kita mengatakan saling menghormati, semua agama, semua ras, semua suku, bangsa pasti akan setuju dengan hal saling menghormati. Nah, inilah yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini disiplin positif itu mengarahkan siswa untuk memiliki kesadaran diri agar mereka itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Justru pada disiplin positif kita tuh tidak boleh memberikan reward, memberikan satu ancaman, hukuman atau mungkin hadiah bagi yang melaksanakan kedisiplinan. Jadi ancaman, hadiah itu kalau menurut apa yang kami pelajari di CGP itu merupakan satu hukuman juga. Ya, jadi hadiah itu juga merupakan hukuman. Bagaimana nantinya ketika sudah tidak ada reward yang ditawarkan? Apakah siswa mau melaksanakan kedisiplinan? Jadi itu juga perlu kita pertanyakan kembali. Kalau sudah tidak ada iming-iming, jangan-jangan nanti anak-anak tidak mau melaksanakan disiplin. Kalau tidak ada hukuman, nanti anak-anak akan mengabaikan kedisiplinan. Maka perlu kita tumbuhkan disiplin positif agar anak ini meskipun ada ataupun tidak ada hukuman maupun hadiah yang kita tawarkan, anak tetap memiliki kesadaran untuk melaksanakan disiplin positif.
Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi makna nilai kebajikan universal tadi yang sudah saya sampaikan di awal, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, ras, bahasa maupun latar belakang manapun. Ini ada contoh-contoh kebajikan, nilai-nilai kebajikan menurut beberapa institusi dan juga organisasi. Kalau di profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan universal sesuai yang sudah jenengan tadi sampaikan ya, ada 6 dimensi. Itu nilai kebajikan universal menurut profil pelajar Pancasila. Ada juga menurut organisasi IPO Primary Years Program. IPO itu satu organisasi pendidikan yang juga sudah besar di negara, di semua negara, di beberapa negara ya. Ada contohnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ada keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Semua nilai itu, nilai kebajikan universal itu pasti disepakati di semua agama dan juga ras, budaya dan sebagainya. Ada juga keterampilan hidup atau life skill, mungkin dapat dipercaya, tulus, ya. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal menurut beberapa institusi organisasi. Mengenai disiplin positif, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata ketika ada siswa yang melaksanakan atau tidak disiplin, nah kita juga perlu tahu nih kebutuhannya itu apa, kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang akan kita lakukan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira Bapak Ibu bisa menebak kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Makan, minum, apalagi? Tidur, dicintai, betul sekali pasti. Iya, pasti semua orang ingin dicintai ya. Ada yang mau dibenci? Ya nggak ada, pasti nggak ada yang mau dibenci. Ingin dicintai, ingin makan, minum, tidur, sama lagi. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum, kebutuhan bertahan hidup ya. Terus ingin dicintai dan kasih sayang, lalu ingin kebebasan. Tentu kadang panjenengan ingin memiliki me time. Saya ingin me time, meskipun sudah berkeluarga, tapi terkadang juga membutuhkan waktu sendiri untuk menikmati hidup sendiri gitu ya. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar, kebebasan. Ini bebas. Lalu ingin senang. Nah, tentu setelah mengajar di waktu liburan Bapak Ibu healing, ini adalah ingin suatu kesenangan, ingin merasakan suatu kesenangan, ingin melepaskan semua stres dan sebagainya. Anak juga sama, mereka ingin mendapatkan kesenangan, gitu ya. Tidak hanya guru, anak, semua orang ingin mendapatkan kesenangan dan juga ingin memiliki kekuasaan, power, ingin apa yang dikatakan itu bisa dipatuhi oleh orang lain. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Mulai dari kebutuhan bertahan hidup, ingin dicintai dan rasa kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kepenguasaan. Gitu ya. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, penjelasannya, kebutuhan untuk bertahan hidup, nah tadi sudah dikatakan ya, makan, minum, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang, dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah kasih sayang, bagian dari kasih sayang. Kesenangan, bermain. Nah, jadi anak itu suka bermain. Oh, berarti itu memang kebutuhannya. Humor, ada yang suka bercanda, itu memang kebutuhannya. Nah, terus antusias, tertawa-tawa, berapa. Terus ada juga kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu yang kelima adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh semua orang yang harus kita perhatikan.
ya. Nah, kita ingin diperhatikan, maka kita juga memperhatikan orang lain. Selanjutnya, lalu kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar tadi, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ini ada 3 motivasi, lalu saya bagi menjadi 2. Yang satu adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal berarti berasal dari luar diri mereka. Yang satu adalah motivasi internal. Motivasi internal berarti berasal dari diri mereka sendiri. Motivasi eksternal yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, terkadang kita bisa perhatikan anak-anak itu patuhnya karena apa? Oh, karena tidak mau dihukum. Ya kan? Berarti ini motivasi masih motivasi eksternal. Ya. Lalu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, ternyata saya mau menjawab, saya mau melaksanakan hal ini karena ingin dipuji, saya ingin mendapatkan satu sertifikat. Nah, itu berarti masih menggunakan motivasi eksternal. Ya. Apakah baik motivasi eksternal? Ya mungkin baik, tapi tidak bertahan lama. Betul sekali Bu Kasih. Tapi tidak bertahan lama. Kalau nanti sudah tidak ada hukuman, katakanlah sudah tidak ada hukuman yang menerapkan. Kalau misalnya gerbangnya tidak ada yang jaga, apakah anak tetap mau mematuhi? Kalau misalnya tidak ada yang menawarkan imbalan, apakah tetap anak mau mematuhi? Kalau tidak ada sertifikat yang didapatkan Bapak Ibu Guru, apakah Bapak Ibu Guru masih mau mengikuti pelatihan? Nah gitu ya, itu motivasi eksternal. Lalu yang baik apa? Yang paling baik adalah motivasi internal yang tumbuh dalam diri sendiri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang ingin mengikuti pelatihan itu dasarnya adalah ingin menambah ilmu, bukan semata-mata untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat oke, tapi bukan sesuatu yang utama. Yang utama adalah muncul dari diri sendiri, ingin menambah ilmu dan sebagainya. Ketika siswa diterapkan pada siswa, motivasi internalnya memang ingin belajar, meskipun tanpa adanya ancaman hukuman, adanya imbalan, mereka ingin belajar sehingga mereka mematuhi peraturan apa yang ada di sekolah. Nah, ini bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal pada siswa? Ya. Sekarang ke pertanyaan reflektif. Kita jawab bersama-sama coba. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, pelajarannya Pak Sob kan? Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Sobari, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi Iva ini menjadi gugup. Ditanya, Iva coba jawab. Ini gugup ya. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan memegang ujung hidungnya. Pak Sobari pernah melakukan hal seperti ini? Tidak pernah ya? Alhamdulillah tidak pernah. Nah ini pertanyaannya, nah itu kasusnya tadi seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Setuju nggak Pak Sob? Kalau Pak Sob guru matematika tadi, menjadikan setuju nggak kira-kira? Kira-kira mengapa kok? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak mengapa? Tadi yang ditanyakan, yang dilakukan Pak Seno itu menyebut Iva disuruh di depan sambil menunjuk hidungnya. Ya, kalau menurut saya untuk saat ini saya kurang setuju karena bagaimanapun siswa itu mempunyai kelebihan dan kekurangan di masing-masing pelajaran. Nah, ini kalau misalkan ini kasus si Iva itu kan dia tidak nyaman
dari awal tidak suka matematika, ya kan? Kalau misalkan kalau tidak bisa kok dikasih punishment seperti itu, mungkin itu nanti bisa membuat dia lebih down. Itu menurut saya lebih down, lebih kurang percaya diri terhadap apa ya, kepercayaan dirinya menjadi dikurang. Itu menurut saya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Kira-kira kebutuhan apa sih yang dibutuhkan IPA menurut Bekasi? Tadi ada 5 kebutuhan dasar Bekasi ya. Kira-kira IPA itu butuh apa? Kasih sayang kah? Butuh penguasaan kah? Butuh dimengerti. Berarti yang mana? Kasih sayang, dicintai, iya, dicintai ya. Nah kalau Bu Silmi setuju nggak tidak kan Pak Seno tadi? Bu Silmi pernah melakukan hal yang sama seperti Pak Seno, mungkin tidak suka dengan bahasa Inggris, lalu ditanya terus, oh nggak bisa jawab sana, maju ke depan. Nggak pernah ya Bu Silmi. Nah, lalu kalau Bu Silmi melihat tindakannya Pak Seno tadi, berarti setuju atau bukan? Kurang setuju. Ya sama seperti Pak Dedi, malah jadi akan mendorong anak-anak sendiri jadi malah tambah tidak berminat. Iya. Matematika karena dia kan sudah merasa belum bisa atau tidak bisa matematika. Oke. Tidak tertarik malahan. Iya, gitu ya. Ya, terima kasih di sini. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman atau konsekuensi? David, akhirnya. David, itu hukuman atau konsekuensi kalau menurut dirinya? Hukuman ya. Kenapa Pak hukuman? Enggak konsekuensi? Hukuman karena apa ya Pak? Kalau menurut saya Kayaknya itu. berat. Kalau menurut David, itu hukuman karena hukuman karena kalau menurut saya lebih baik itu dia diberi sesuatu yang apa namanya bisa meningkatkan kemampuannya dia begitu. Kalau itu kan lebih ke apa ya, nanti selain bisa seperti kata Pak Dari tadi membuat dia down, itu kan juga bisa memancing teman-temannya untuk mungkin melakukan beli dan lain-lain. oh gitu, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Bu David. Iya, betul sekali ya. Jadi itu hukuman dan yang dilakukan Pak Seno itu memang tidak tepat, kurang tepat. Nah ini kenapa pertanyaan ini saya munculkan, agar ketika kita menghadapi hal yang sama, kita bisa menghindari itu. Kita tidak melakukan hal yang sama dengan Pak Seno gitu ya. Oke, begitu. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan juga ada juga namanya restitusi. Nah, kalau tadi Bu David mengatakan hukuman, lalu hukuman itu apa? Hukuman itu tidak rencana, tiba-tiba. Nah, tidak ujung-ujung. Nyapu. Saya telat nyapu. Bersihkan kantor. Itu namanya hukuman. Nah, boleh tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dalam memutuskan sesuatu hukuman tersebut, tidak dilibatkan dan bersifat satu arah, hanya berasal dari gurunya saja, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, jadi misalnya diejek, itu berarti hukumannya psikis. Kamu sudah telat, seragam salah, sehingga itu hukuman psikis gitu ya. Lalu kalau konsekuensi itu adalah rencana disepakati sesuai dengan peraturan. Maka ini modelnya adalah, ini kita mulai menerapkan konsekuensi ya. Jadi di depan ketika anak terlambat juga ditanya, kamu terlambat, jadi konsekuensinya apa? Disepakati bersama, sehingga tidak terkesan itu namanya hukuman, tapi konsekuensi, karena ada kesepakatan bersama. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi bagaimanapun juga konsekuensi ini posisi murid tidak nyaman karena dianggap yang bersalah gitu ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ketika sudah dilaksanakan konsekuensi, maka guru pasti akan monitor sudah melaksanakan konsekuensinya apa belum. Nah,
Jangan-jangan tidak melakukan konsekuensi yang tadi disepakati, kan gitu kan? Seperti tadi pagi, sudah nyapu ngepel apa belum? Dilihat di monitor. Gitu. Lalu yang ketiga, tawaran yang ketiga adalah restitusi. Ternyata ada tawaran yang ketiga, restitusi. Proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika ada anak salah, kira-kira untuk memperbaikinya apa yang akan kamu lakukan? Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Kamu salah, kamu sudah tahu salah. Oke, salah itu tidak apa-apa. Semua orang pasti berbuat kesalahan. Untuk memperbaikinya bagaimana? Solusi apa yang kamu mau tawarkan untuk memperbaiki ini? Itu harus muncul dari siswa sendiri, tadi motivasi internal. Kita kan mau menanamkan motivasi internal kepada siswa supaya siswa itu bertanggung jawab dan meskipun ada pun atau tidak ada peraturan atau hukuman dan hadiah tadi, siswa itu muncul kesadarannya dari diri sendiri. Motivasinya ternyata terwujud, tercipta dari proses restitusi ini. Ini yang paling bagus, menggunakan proses restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai guru, nah kita seringkali kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita tuh sebenarnya memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya adalah sebagai teman, lalu pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu pernah menjalankan 5 posisi kontrol yang mana ya? Penghukum pernah. Dan membuat merasa bersalah pernah. Membuat merasa bersalah pernah. Sebagai teman juga pernah. Sebagai pemantau pernah. Manajer itu wali kelas. Oke, coba kita buka dulu ya satu persatu apa sih pengertiannya penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke. Nah, jadi ini contoh penerapan posisi kontrol pada guru pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, hormat ke bendera selama 1 jam. Itu penghukum ya. Dan hukumannya tadi dilaksanakan secara tiba-tiba, tidak ada kesepakatan bersama. Hormat pada bendera selama 1 jam. Hukum. Kalau membuat merasa bersalah, beberapa kali Bapak Ibu bilang harus membantu kamu, harus memberitahu kamu, dan kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Kenapa kok kamu selalu berbuat seperti ini? Kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Itu adalah membuat merasa bersalah. Janganlah seperti ini. Kamu itu membuat ibu kecewa. Nah, itu membuat merasa bersalah gitu ya. Lalu bagaimana kalau menjadi teman? Menjadi teman itu biasanya dengan nada layaknya teman yang ramah gitu. Ayolah, ayo dong, bantu Bapak. Ikuti aturan. Tolong bantu. Sekali ini aja. Yang sudah ini tidak apa-apa. Lain kali jangan ya. Jadi nada bicara kita sebagai teman. Gitu ya. Kalau sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, silahkan beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau memantau cukup ya. Terus kalau manajer gimana? Dengan kasus yang sama, kasusnya masih sama, tidak memakai atribut lengkap. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya Pak, tahu. Saya tidak memakai atribut lengkap. Saya sering ya. Ya kira-kira bagaimana kamu caramu untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan membeli atribut lengkap Pak. Nah, gitu ya misalnya sering. Jadi motivasi internalnya akan tumbuh dari diri sendiri. Kalau tadi memantau, guru yang memberikan tawaran solusinya. Ya sudah, beli atribut sana di sekolah. Kalau sebagai manajer, kita yang menanyakan, kira gimana solusinya? Bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu?
Nah ini kalau manajer. Jadi anak didorong untuk tumbuh motivasi internalnya dalam memperbaiki kesalahannya. Ini kalau manajer. Nah sekarang coba kita tebak ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Pakai mic-nya. Bu Anis sama Bu Anis? Bu Anis yang belum ngomong. Posisi kontrol yang mana Bu Anis ini? Penghukum, atau merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Mungkin manajernya Pak. Ini manajer ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang merasa bersalah Pak. Oh, merasa bersalah. Merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Kalau ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Yang mana ya ini? Terlambat lagi, pasti datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Yang mana ini? Ada yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, terus ada pemantau dan juga manajer. Ini pemantau. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini nada bicaranya dia sebagai teman ya, lebih ke teman Bu Anis. Nah kalau ini, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Manajer atau pemantau? Kalau ini, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, ini teman kalau ini. Iya. Nah, kalau ini, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kalau ini manajer. Nah, kalau yang tadi pemantau. Apa kamu sudah tahu konsekuensinya kalau terlambat? Nah, ini pemantau, lebih ke pemantau. Karena pemantau dia menyatakan bahwa harus ada konsekuensi yang harus diambil. Kalau manajer menawarkan solusi, menawarkan restitusi. Kalau manajer maupun penghukum itu, kalau penghukum sudah jelas harus ada hukumannya. Kalau pemantau mengarahkan kepada konsekuensi yang harus diambil. Kalau manajer mengarahkan kepada restitusi atau solusi yang muncul dari diri anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kan ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, kalau manajer arahnya ke restitusi, kalau pemantau arahnya ke konsekuensi, kalau penghukum arahnya ke hukuman. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi pahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gambar ketika saya membuat keyakinan kelas tadi yang disampaikan Pak Rianto pada saat sambutan untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa buat peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas ya? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Ini ketika saya dapat materi ini langsung saya praktekkan di kelas. Saya praktekkan di kelas. Iya. Jadi keyakinan kelas ini menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, motivasi internal. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya.
Jadi intinya, kenapa keyakinan kelas? Keyakinan berarti sesuatu yang diyakini dalam diri sendiri. Saya yakin berarti diyakini dalam diri sendiri. Ketika sudah muncul motivasi internalnya dalam meyakini sesuatu, maka harapannya akan muncul budaya positif, akan muncul disiplin positif dari masing-masing dari setiap murid tersebut, tanpa ditakut-takuti dengan konsekuensi maupun hukuman di dalam peraturan, gitu ya. Kenapa kok tidak peraturan? Keyakinan itu lebih menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid daripada peraturan yang notabene itu adalah menakut-nakuti atau memberikan ancaman. Nah tadi motivasi internal salah satu, motivasi eksternal salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi makanya adanya keyakinan kelas. Bagaimana untuk membentuk keyakinan kelas? Nah ini adalah bagaimana untuk membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Bersifat pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, lalu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi caranya bagaimana untuk membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, misalnya masuk pertama kali, Bapak Ibu menawarkan, yuk kita buat keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan? Karena ini dibuat bersama. Lalu setiap orang berhak menuliskan satu pendapatnya, sesuai dengan apa yang harus dilakukan di kelas. Misalnya peraturan kelas itu boleh dibuat dalam bentuk keyakinan kelas itu dimulai dari pernyataan negatif terlebih dahulu. Tidak boleh terlambat. Oke, tidak boleh terlambat. Setiap orang nanti menuliskan di kertas post-it gitu ya. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh bermain HP. Tidak boleh ngobrol sendiri. Ya. Jadi nanti setelah itu baru nanti kita akan buat pernyataan-pernyataan positif. Pernyataan positif berarti tidak boleh terlambat, tidak boleh bermain HP, tidak boleh ngobrol sendiri. Itu berarti kita arahkan ke pernyataan positif apa? Misalnya disiplin. Oh berarti kita nanti harus disiplin ya di dalam kelas. Oke, disiplin. Poin pertama. Lalu tidak boleh mengejek temannya. Oke, berarti saling menghormati ya di dalam kelas. Jadi setelah itu Bapak Ibu akan memberikan contoh. Kalau misalnya ada satu anak dipanggil dengan nama orang tuanya, itu menunjukkan sikap saling menghormati apa tidak? Tidak. Berarti boleh dilakukan apa tidak? Tidak boleh. Berarti Bapak Ibu juga menunjukkan contoh-contoh konkret yang mungkin muncul di dalam kelas itu. Misalnya seperti dipanggil dengan nama orang tuanya, itu kan sering muncul ya. Nah ini dicontohkan dalam pembuatan keyakinan kelas sehingga kedepannya nanti tidak ada yang siswa yang memanggil anak dengan nama orang tuanya. Itu kan tidak menghormati gitu. Misalnya seperti itu. Ini keyakinan dalam pembentukan keyakinan kelas. Setelah pembentukan keyakinan kelas, kita ke restitusi. Ya. Nah, jadi restitusi ini dalam prosesnya, dalam langkahnya itu terdapat 3 langkah yang dibentuk dalam satu segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi adalah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Videonya sudah jalan lagi? Tidak. Ya, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Terus langkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua lalu validasi tindakan yang salah, dan tindakan yang ketiga adalah menyatakan
keyakinan. Lalu bagaimana prosesnya? Oke, prosesnya yang pertama, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi mengubah identitas anak dan orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, langkah pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ini tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak yang ya tadi gagal dalam artian dia melakukan satu kesalahan gitu ya, menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang tahu akan kesalahannya dan tahu solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ini proses menstabilkan identitas. Dengan dialog bagaimana? Dengan mengatakan apa? Sebagai guru kita mengatakan bagaimana untuk menstabilkan identitas. Contohnya, kita mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oh, pasti kamu kesal ya dengan temanmu. Pasti kamu sangat marah ya diejek. Oh, pasti kamu sangat kewalahan ya kalau pagi tidak ada yang membangunkan. Oh, pasti kamu repotan ya kalau motorku bocor di jalan. Ya, misalnya itu adalah contoh menstabilkan identitas. Ketika misalnya ada anak yang terlambat, kita tanya, oh maaf Pak, tadi motor saya bocor. Oh, pasti kamu sangat repotan ya motormu tadi bocor di jalan. Kalau saya jadi kamu pasti saya juga akan terlambat. Ini adalah menstabilkan identitas. Kita mencoba memberikan bertujuan untuk mengembalikan identitas anak yang gagal itu menjadi orang yang sukses. Ini tujuan untuk menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berarti memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Misalnya ada anak terlambat karena tidak ada yang membangunkan pagi hari. Jadi kan dia sebenarnya ingin tidak terlambat, tapi tidak ada yang membangunkan. Berarti kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasarnya adalah ingin diperhatikan, ingin dicintai, ya kan? Jadi kita bisa melaksanakan dialog dengan dia. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa saja ya nggak masuk sekolah, tapi kamu tetap berusaha untuk berangkat ke sekolah meskipun terlambat. Jadi ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Karena tadi tidak ada yang membangunkan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya ada perkelahian, pertengkaran, atau mungkin ada anak yang dibully, lalu dia mencoba untuk membalas. Pantas saja ya kamu marah karena kamu mempertahankan harga dirimu. Jadi kan ada harga diri di bagian kebutuhan dasar manusia, yaitu ingin memiliki penguasaan, atau ketika ada anak yang harga dirinya mungkin direndahkan, dia juga akan marah gitu ya. Jadi ketika memvalidasi tindakan yang salah pada kasus seperti itu, pasti kamu akan sangat marah ya kalau mungkin harga dirimu direndahkan. Kamu patut bangga karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Ini validasi tindakan yang salah. Ini kita berusaha untuk memahami kebutuhan dasar apa yang murid itu ingin kuasai. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Lalu setelahnya adalah menanyakan keyakinan. Ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Di setiap manusia itu sebenarnya punya motivasi internal. Cuma bagaimana caranya untuk menumbuhkannya? Untuk menumbuhkannya, kita bisa menggunakan apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Misalnya tadi kasus terlambat karena tidak ada yang membangunkan. Nah, bagaimana keyakinan kelas kita? Apakah boleh terlambat? Oh tidak Pak, kita harus disiplin. Jadi bagaimana kamu memperbaiki hal ini? Restitusinya di situ. Saya akan
berusaha untuk bangun pagi Pak. Lalu bagaimana kamu akan solusi yang kamu tawarkan untuk kesalahanmu ini, untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Saya berjanji Pak tidak akan mengulangi lagi. Nah, jadi ini adalah langkah restitusi. Ya, sekarang ini adalah langkah ketiga. Lalu bagaimana kalau terulang? Ya, jadi seperti halnya segitiga, ini ya. Kalau terulang, ya kita ulangi lagi dari tahapan awal. 1, 2, 3. Kalau terulang, kita ulangi dari tahapan awal. Kalau begitu terus terulang terus, maka perlu adanya dialog mungkin dengan orang tuanya. Ada kalau sudah 3 kali mungkin ya sudah kita panggil orang tuanya, kita kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak ini, sehingga kasusnya selalu terulang terus. Ada dialog dengan orang tuanya dan keinginan siswa, solusi siswa itu apa? Ini adalah segitiga restitusi. Contoh dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Nggak ada suaranya ya, saya sekali ada suaranya. Oke. Jadi ini kasusnya terlambat dan karena tidak ada yang membangunkan, dia menyadari hal itu. Nah, dari kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah sebagai mendapatkan perhatian, kasih sayang karena orang tuanya berangkat pagi sehingga sudah tidak ada yang membangunkan. Nah, maka solusi dia pada waktu itu adalah dia ingin minta bantuan pada tetangganya yang dekat gitu ya, untuk membangunkan dia. Itu solusi yang ditawarkan. Begitu Bapak Ibu mengenai kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu ada yang mau disampaikan mengenai kesimpulan apa yang Bapak Ibu dapatkan pada pagi hari ini. Mungkin dari Mas Doni, Alfian, Bu Anis. Iya. Dan itu Pak, setelah saya mengamati dari awal ini yang berkaitan dengan budaya positif ya, ternyata yang selama ini saya lakukan itu jauh sekali dengan apa yang Bapak paparkan tadi. Yang selama ini saya lakukan pas pada waktu di kelas itu kan, iya istilahnya apa ya, saya biasanya berlakukan kayak yang behavioristik Pak ya. Yang behaviornya ada stimulus respon, kemudian ada reward and punishment. Itu yang selama ini saya serahkan kepada siswa itu. Ya ternyata setelah saya menyimak pemaparan Pak Ivan ini, ternyata itu tidak boleh ya, tidak boleh ada apa ya, reward and punishment. Nah ini ditekankan itu kepada apa ya, motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri untuk melaksanakan budaya positif yang baik seperti itu. Itu yang saya tangkap dari pemaparan awal sampai akhir seperti itu Pak. Nah itu yang saya masih bertanya dulu, bagaimana ya, itu aku juga bagaimana cara apa ya, meningkatkan motivasi intrinsik dari siswa supaya nanti dia itu tidak terbiasa dengan reward and punishment itu. Itu yang saya bayangkan seperti itu tadi. Bisa nggak ya? Ya itu yang saya kepikiran seperti tadi Pak. Terima kasih. Bisa Pak. Jadi kata Kiai Haji Dewantara, ya jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntut lakunya. Jadi menumbuhkan satu kebiasaan untuk murid di sekolah, bukan dasarnya, ya, bukan tabiat awalnya, tapi kita bisa menuntut lakunya. Kita sama-sama belajar. Saya juga ketika mendapatkan materi juga, wow, luar biasa gitu. Dan memang betul yang dikatakan Pak Sobari, selama ini kita menggunakan teori behavioristik stimulus respon dengan cara hukuman dan
reward gitu. Tapi ternyata itu justru menjadi hukuman tersendiri bagi siswa. Reward dan punishment itu menjadi salah satu hukuman bagi siswa, karena ketika sudah tidak ada reward dan punishment, maka siswa tidak memiliki motivasi lagi untuk melakukan hal baik tersebut. Nah, maka tugas kita adalah di sini untuk sama-sama untuk memunculkan motivasi intrinsik bagi siswa. Apakah sulit? Nah, tadi seperti SDG kita, ular panjang, panjang. Jadi kan ada satu perubahan paradigma, ada satu perubahan pemikiran yang harus kita rubah bersama-sama. Dan buktinya Bapak Ibu bisa tadi ketika mau melaksanakan SDG. Anak pun juga insya Allah bisa kalau kita konsisten gitu ya, bersama-sama kita konsisten melaksanakan bersama. Lalu kira-kira bagaimana perasaan panjenengan? Mungkin Bekasi, bagaimana perasaannya Bekasi? Tadi apa yang didapatkan Pak Sobari ya? Findingnya dari Pak Sobari. Sekarang feeling dari Bekasi. Apa yang dirasakan Bekasi setelah mendapatkan satu gambaran budaya positif dari pemaparan yang saya sampaikan dari Bekasi? Ya, saya merasa senang ya. Senang bisa mendapatkan pandangan baru, pengalaman baru. Tapi biasanya itu mungkin ini bisa dikatakan penyusul atau enggak tahu ya. Iya. Emang saya tanya solusinya, saya kasih pendekatan seperti itu, saya ngobrol. Tapi itu kadang anak itu tidak bisa terbuka itu. Iya. Jadi kadang untuk memunculkan apa sih minatnya, apa yang diinginkan, itu kayak sulit gitu. Iya. Yang membutuhkan waktu yang lebih ya. Iya betul. Kadang anak itu belum bisa terbuka gitu ya. Memang kita gunakan waktu di luar jam pelajaran ya, mungkin di luar jam pelajaran ketika kita sedang senggang, kita memanggil anak untuk melakukan pendekatan itu. Jadi kalau dulu budaya positif itu hanya lingkupnya adalah BK, tapi ternyata kita sebagai pendidik itu dituntut harus paham juga materi, sehingga bisa menerapkan restitusi juga kepada anak, bukan hanya BK. Sebenarnya materi ini tuh kemarin saya ngobrol dengan Pak Kohar, dengan Bu Haryati, itu tuh ada Pak BK, restitusi itu ada di BK. Iya, dulu itu memang BK saja yang mendapatkan materi. Ternyata sebagai guru normaga maupun guru sekolah pun memang guru non BK pun harus tahu materi ini dan bisa melaksanakannya itu. Nah, kalau Bu David, bagaimana perasaannya Bu David? Terima kasih atas paparannya Pak Zulfan. Ini sangat memotivasi ya, terutama ke saya sendiri, Yes. untuk nanti bisa mencoba melakukannya kepada anak gitu. Jadi perasaannya bagaimana Bu? Senang, sedih mungkin karena dijebak Pak Zulfan ke sini. Terima kasih Bu David. Sekarang ke kira-kira dari pemaparan tadi fakta apa yang muncul, bagaimana kenyataannya di yang sudah panjenengan terapkan, kenyataannya sudah panjenengan terapkan, sudahkah melaksanakan budaya positif atau belum? Bu Anis, bagaimana Bu Anis? Bagaimana panjenengan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Masih menggunakan tadi stimulus respon berupa reward dan punishment, atau sudah mengarah ke motivasi intrinsik dengan teori kontrol tadi? Ya, mungkin kebenarannya masih ke tadi ya, sama kayak Pak Sobari itu ya, tapi ya mendekat untuk ke teorinya, intrinsnya. Iya, terima kasih. Itu
Bagaimana untuk selanjutnya adalah penerapannya. Bu Silmi, kira-kira Bu Silmi punya pandangan apa untuk menerapkan tadi budaya positif di kelas ya Pak Jenderal? Mungkin mulai untuk membuat keyakinan kelas atau bagaimana? Kalau untuk budaya positif itu, kalau penerapannya seperti apa? Belum punya pandangan. Iya, dimulai dari melaksanakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, itu sudah cuma Jadi, untuk yang punishment and reward itu loh. Biasanya kan kalau nanti aktif di kelas, tanya jawab kan nilainya bagus, iya, lebih bagus dibanding yang tidak aktif. iya. Nah, kalau untuk yang penerapan restitusi nanti dalam penerapannya itu seperti apa kalau enggak punishment and reward? Oke, restitusi ya Bu. Jadi tadi ada 3 langkah restitusi. Jadi mulai dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita bertujuan untuk merubah kondisi anak yang salah menjadi orang yang sukses. Kita memahami apa yang dia lakukan, ya, tidak memahami apa yang dia lakukan. Misalnya kondisi kasus contoh tidak mengumpulkan tugas gitu ya, tidak mengumpulkan tugas. Nah, kita pertama untuk menstabilkan identitas pertama ya, Mas saya lihat kamu belum mengumpulkan tugas ya. Saya dijawab, iya Pak. Kenapa Mas? Iya Pak, karena ini kesulitan Pak saya membuatnya. Misalnya saya sulit membuatnya. Oh iya, pasti semua orang sulit. Nah, apalagi ini tugasnya memang agak sulit ya. Pasti kamu kesulitan sekali dalam membuat tugas ini. Untuk menstabilkan. Bicara dari detik Iya. itu. Kita Kalau mencoba untuk sepertinya sudah cuma Sudah. belum tahu itu namanya restitusi. Nah, ini belum sampai Bu. Jadi nanti langsung ke bagian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ketika pada sampai saat ke tahap validasi tindakan yang salah, ini kita menanyakan alasannya. Kira-kira kenapa sampai kamu kesulitan? Apakah kamu kemarin tidak mendengarkan atau mungkin kamu tidak memiliki kuota dan sebagainya? Oh ya Pak, memang kemarin saya tidak terlalu mendengarkan instruksinya, ditambah lagi saya malas-malasan. Oh begitu, pantas saja kok kamu sulit. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Lalu bagaimana dengan keyakinan kelas kita? Apakah boleh misalnya kamu tidak mengumpulkan tugas? Oh tidak boleh Pak. Tidak boleh Pak. Lalu bagaimana kamu memperbaikinya? Kamu mau cari solusinya bagaimana? Saya akan bertanya kepada teman. Oh iya, bagus itu solusi yang bagus. Saya akan lihat perkembangannya. Saya lihat dalam 1 hari. Coba kalau kamu masih ada kesulitan, kamu bisa menghubungi ibu, menghubungi bapak ketika kamu memang tidak ada teman yang mau menjelaskan. Silahkan kamu bisa bertanya kepada bapak atau ibu untuk melaksanakan tugas ini. Itu adalah langkah restitusi seperti itu misalnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, Mas Alfian di dalam kelas bagaimana? Apakah sering mendapatkan hukuman? Tidak ya? Oke, tidak. Oke. Iya, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya berterima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di dalam mengikuti kegiatan diskusi ini. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua, mendapatkan barokah. Dan yang terakhir, salam dan bahagia bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.